Kalian punya cita-cita gak sih? Pasti punya lah ya. Tapi terkadang kalian ngerasa gak sih? Pasti ada aja satu atau dua hal problem yang biasanya mengharuskan kita kayak menunda, I think menunda keinginan kita untuk maju ke depan. Nah, di sini nih aku pengen berbagi pengalamanku terkait gimana sih aku bisa meraih cita-citaku yang awalnya sangat ditentang sama orang tuaku sendiri. Perkenalkan, namaku Agatha. Aku seorang siswi tingkat akhir di SMA. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Kegiatanku sehari-hari membantu ibu dan belajar. Aku mempunyai mimpi menjadi seorang pelukis terkenal. Sangat terkenal. Sehingga goals terdegatku sekarang adalah masuk perguruan tinggi kesenian. Semua dimulai pagi itu. Pagi yang cerah menjadi saksi perjuanganku hingga sekarang. Seperti biasa, aku berangkat bersama teman-temanku. SMA Adiwijaya, tempat di mana aku menempuh pendidikanku 3 tahun terakhir ini. Tempat yang menjadi jembatanku untuk mimpiku. Pagi itu kelas ramai seperti biasa. Kami menjalani pembelajaran seperti biasa juga. Hingga di akhir pembelajaran, Pak Guru memberikan kertas yang berisi bagaimana rencana ke depannya untuk para murid. Aku jadi ingat percakapanku bersama bapakku kemarin sore. Sore itu, aku dan bapakku duduk di teras rumah, menikmati pemandangan desa yang indah. Sembari melukis sketsa kesayanganku. Bapak bertanya kepadaku tentang bagaimana rencanaku setelah lulus dari SMA nanti. Aku pun menjawab dengan sangat antusias mengenai rencanaku. Awalnya, Bapak sangat antusias saat mendengarkan terkait goals yang ingin aku capai. Hingga saat aku menyebutkan bahwa aku ingin kuliah, ekspresi Bapak langsung sedikit berubah. Memang tidak terlalu terlihat, tapi cukup untuk membuatku tidak enak hati. Aku bertanya pada diriku, apakah Bapak tidak mendukungku? Apakah Bapak tidak setuju dengan rencanaku? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan apakah yang bergerumul di kepalaku. Yang sayangnya tidak bisa aku ungkapkan di depan Bapak. Seakan tahu arah pembicaraan Bapak, aku berkata, "Gata bisa kok, nanti dapetin beasiswa. Jadi kuliahnya gak usah bayar deh." Mendengar hal itu, Bapak hanya tersenyum melihatku. Dan pada akhirnya, percakapan kami terpotong karena hari sudah mulai gelap. Aku terbangun dari lamunanku. Segera aku merapikan barang-barangku untuk bersiap pulang ke rumah. Saat aku berdiri dan melirik ke jendela, kulihat hujan lebat pun turun. Seolah alam tahu apa yang sedang aku rasakan saat ini. Hari ini diakhiri dengan mendungnya langit, seperti kondisiku saat ini.
Sepulang dari sekolah, aku langsung menuju ke kamar, merenungkan semua yang kurasakan hari ini. Egoiskah aku? Aku marah, aku kesal, dan aku juga kecewa. Semua menjadi satu dalam pikiranku. Dan saat ini, aku memutuskan untuk merenungkan diri. Aku tidak bisa terus-terusan merasa kecewa seperti ini tanpa berusaha. Dibanding dengan selalu merasa kecewa, aku akan berusaha belajar dengan giat supaya aku bisa mendapat beasiswa dan masuk di perguruan tinggi kesenian. Hari-hariku diisi dengan belajar, dan belajar. Aku ingin membuktikan pada Bapak bahwa aku ini layak untuk kuliah. Dan aku juga pasti bisa mendapatkan beasiswa itu. Sehingga Bapak tidak perlu membayar biaya kuliahku lagi. Tibalah di hari kelulusanku. Dan di hari ini pula, pengumuman tes kelulusan perguruan tinggi akan diumumkan. Aku berangkat dengan membawa harapan. Harapan atas semua yang terjadi dalam kehidupanku akhir-akhir ini akan berbuah manis ke depannya. Semua teman-temanku memberikan ucapan selamat satu sama lain. Kami berbincang-bincang mengenang masa SMA 3 tahun terakhir ini. Mulai dari awal masuk hingga saat kelulusan hari ini. Banyak sekali kenangan yang tersimpan dan seragam ini menjadi saksi bisu perjalananku. Tak terasa sore hari mulai menyapa. Ruang kelas sudah mulai kosong. Aku pun segera bergegas untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah, aku dikejutkan oleh suara bapak yang menyatakan bahwa aku diterima di perguruan tinggi kesenian, sekaligus mendapatkan beasiswa full selama kuliah. Aku senang sekali. Usahaku selama ini tidak sia-sia, dan aku juga berhasil membuktikan bahwa aku layak untuk kuliah, dan juga aku bersungguh-sungguh untuk kuliah. Perjalananku dalam meraih mimpi tidak sampai di sini saja. Sebelum masuk kuliah, aku tetap belajar mengenai serba-serbi lukisan. Dan disinilah aku sekarang, mahasiswi seni lukis dengan mimpi yang masih sama seperti dulu. Begitulah ceritaku. Yang ingin aku sampaikan di sini adalah dalam menghadapi suatu masalah, kalian harus mempunyai kemampuan problem solving yang baik. Dengan memiliki kemampuan problem solving yang baik, kalian dapat mengidentifikasi masalah tersebut, mencari tahu kenapa tidak berjalan sesuai dengan harapan, dan menentukan tindakan atau solusi untuk memperbaikinya. Sehingga kamu dapat mengontrol kehidupanmu untuk menjadi yang lebih baik. Adapun cara meningkatkan kemampuan dari problem solving itu sendiri. Yang pertama, ubah pola pikir. Daripada menghindari masalah, kamu dapat melihat masalah tersebut sebagai hal yang positif dengan menganggapnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemampuan. Yang kedua, membiasakan diri. Membiasakan diri menggunakan mind mapping.
Dikutip dari mindmaster.com bahwa dengan memvisualisasikan tujuan, masalah, ide, dan poin tindakan dapat membantu kamu melihat gambaran yang lebih besar. Yang ketiga, lakukan secara bertahap. Jadi, jangan langsung fokus pada mencari solusi, coba untuk melakukannya secara bertahap. Yang keempat, nikmati prosesnya. Terkadang, karena terlalu fokus pada upaya penyelesaian masalah, membuat kita tidak menyadari apa saja yang telah kita lakukan selama proses tersebut. Coba nikmati setiap tahapan yang kamu lakukan, sehingga kamu dapat merasakan dampaknya baik secara pribadi atau lingkungan. Ketika kamu menikmatinya, kamu akan lebih dapat menghargai kemampuan yang ada pada dirimu sendiri. Oke, mungkin segitu aja cerita dari aku. Semoga ada yang bisa diambil baiknya. Sampai ketemu lagi.